Depositional environment adalah tempat-tempat tertentu di mana sedimen itu diendapkan, contohnya marine. Marine depositional environment adalah salah satu tempat pengendapan di bawah permukaan air laut yang memiliki 4 zona, yaitu abyssal, continental slope, lower surface, dan juga upper surface. Nah, 4 zona tersebut mungkin memiliki ciri sedimen yang berbeda. Yang pertama, abyssal menghasilkan fine grain sand dan juga coarse grain pada proses turbidite dan juga submarine fan, yaitu terbentuk di offshore, membentuk continental shelf yang terbawa arus kembali ke laut sehingga membentuk submarine fan. Yang kedua ada continental slope, yaitu kelanjutan dari continental shelf. Proses ini masih berkaitan dengan turbidite. Yang ketiga ada lower surface. Proses ini tidak mengalami pengendapan secara harian. Struktur sedimennya sangat halus. Upper surface juga memiliki struktur sedimen yang sangat halus. Selanjutnya saya Bila Nazluni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe dari konglomeratsnya berdasarkan depositional environment, yaitu marine natural environment, khususnya pada tidal channels, di mana untuk marine natural environment di sini ditunjukkan oleh gambar sebelah kiri, dan untuk sebelah kanan itu adalah gambar untuk tipe dari coarsening upper cross-sectionnya, yang mana dikembangkan melalui progradasi garis pantai selama masih berada di permukaan laut. Dimana untuk coarsening upper cross-section ini didominasi oleh dune sand yang ketebalan khasnya itu bisa mencapai 10 meter atau lebih. Untuk karakteristik tidal channels sendiri, pada tidal channels di mana terdapat pertukaran airan tinggi sehingga arus pasang surut itu juga kuat dengan kecepatan bisa mencapai 0,6 meter per second, dan kekeruhan yang dihasilkan juga tinggi. Bahan yang terus yang dihasilkan juga meliputi bahan organik, di mana contohnya ada Bivalvia, spons, polychaetes menetap, tunicates, dan bryozoa. Kemudian untuk pada large tidal channel biasanya ditemukan adanya dune sand juga, yang mana ketinggiannya bisa mencapai 8 meter, di mana puncaknya itu ada simetris dan juga ada yang asimetris, di mana simetris berbentuk lurus dan asimetris berbentuk berliku. Sedimentation in the channels of tidal flats. Sedimentasi channel dari suatu tidal flats didominasi oleh tidal currents, namun angin yang menyebabkan gelombang dan menghasilkan arus juga memiliki peran penting dalam pengendapan. Di channels ini, tidal currents dapat mencapai kecepatan 1,5 meter per second atau lebih, dan kecepatan di flat range berkisar 30-50 cm per second. Kecepatan ini cukup untuk menyebabkan transport sandy sedimen dan menghasilkan ripple, dune bed, cross bedding, dan plain bedding, sehingga sand deposition mendominasi di zona subtidal dangkal serta di zona intertidal bawah dan juga channel. Gambar di samping merupakan diagram skematis dari suatu sileclastic tidal flats yang menunjukkan keberadaan tidal channel yang tidak lain ada di zona subtidal dan memiliki cross bedding yang menjadi karakteristiknya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang depositional process, yaitu tide influence surface. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dua zona, yaitu zona pada bagian bawah permukaan pantai dan pada bagian tengah permukaan pantai. Jadi pada bagian bawah permukaan pantai, struktur yang dihasilkan oleh arus pasang surut adalah struktur yang mendukung kolonisasi sedimen oleh infauna. Jadi bisa dilihat di sini pada gambar bahwa terdapat ada beberapa fosil infauna di lapisan tersebut, sedangkan pada bagian tengah permukaan pantai juga menghasilkan arus riak yang berorientasi sejajar dengan garis pantai. Riak ini tidak dipertahankan secara konsisten sehingga mengendapkan sedimen seukuran pasir. Struktur sedimen pada zona ini berbentuk riak atau gelombang. Jadi dapat dilihat pada gambar bahwa struktur pada lapisan ini sudah tidak ditemukan lagi fosil infauna. Iya, sudah tidak atau jarang ditemukan fosil infauna, tapi tergantikan oleh sedimen seukuran pasir, dan struktur sedimen pada zona ini berbentuk riak atau gelombang. Saya Isninita Fitri, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik tidal conglomerates. Tidal conglomerates tidak terwakili dengan baik atau tidak terkenal dalam catatan sedimen kuno. Phillips tahun 1984 menggambarkan tidal conglomerates di basal Santa Margherita Sandstone yang mungkin mewakili tidal conglomerates kuno. Dari hasil penggambaran Phillips ini, ia menyimpulkan bahwa tidal conglomerates biasanya didukung oleh matriks, tetapi ada sebagian juga yang didukung oleh kelas. Kelas ini diurutkan dari moderately to poorly sorted, dan bentuknya diurutkan dari rounded hingga well-rounded. Rentang grading diurutkan dari non-graded ke normal atau inverse. Stratifikasi berkisar dari tabular hingga melewati cross bedding. Nah, unit pada
Network conglomerates ini menampilkan tren peningkatan secara umum dengan kelas berkurang ke atas, baik dalam ukuran maupun jumlah.